Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok 6 yang terdiri dari saya, Zuhriatul Aflahah, dan saya, Muhammad Riki Fahruroji. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyimpangan dan kontrol sosial. Apakah penyimpangan itu? James W. van der Zanden mendefinisikan penyimpangan sebagai perilaku yang oleh sejumlah orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Sedangkan Robert M.Z. Lawang mendefinisikan perilaku menyimpang sebagai semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang. Dilihat dari jenisnya, terdapat dua kategori perilaku menyimpang. Yang pertama yaitu penyimpangan primer atau primary definition, yaitu perilaku menyimpang yang pertama kali dilakukan seseorang. Yang kedua, penyimpangan sekunder atau secondary definition, yaitu penyimpangan yang merupakan pengulangan dari penyimpangan sebelumnya. Penyimpangan memiliki dua bentuk utama sebagai berikut. Yang pertama, non-kompromi atau penyimpangan prinsip. Penyimpangan non-kompromi adalah tindakan publik. Penyimpangan dalam bentuk non-kompromi terjadi ketika seseorang cenderung mengumumkan perbedaan pendapat ke tengah publik. Yang kedua, penyimpangan dalam batas kelayakan. Penyimpangan dalam batas kelayakan merupakan tindakan untuk privat. Jika penyimpangan dalam bentuk yang pertama, seseorang cenderung memperlihatkannya ke publik. Sebaliknya, dalam penyimpangan dalam batas kelayakan, pelakunya mengakui keabsahan norma yang mereka langgar, tetapi menganggap pelanggaran itu layak atau sebagai ungkapan keadaan pikiran mereka. B. Sifat-sifat dan macam-macam perilaku menyimpang. Secara umum terdapat dua perilaku penyimpangan, yaitu yang pertama penyimpangan yang bersifat positif. Penyimpangan yang mempunyai dampak positif terhadap sistem sosial karena mengandung unsur-unsur inovatif, kreatif, dan memperkaya alternatif. Yang kedua, penyimpangan yang bersifat negatif, yaitu perilaku bertindak ke arah nilai-nilai sosial yang dipandang rendah dan berakibat buruk serta mengganggu sistem sosial, seperti pembunuhan, pemerkosaan, korupsi, dan lain-lain. Perilaku menyimpang dalam kehidupan masyarakat bermacam-macam yang dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, tindakan kriminal atau kejahatan. Kedua, penyimpangan seksual. Tiga, pemakai atau pengedar narkoba atau obat terlarang. Keempat, penyimpangan dalam gaya hidup. Mengapa penyimpangan penting dipelajari? Jika kita mengamati penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat, maka cukup banyak yang dapat kita sebutkan. Perilaku menyimpang yang cukup menarik dan penting untuk dipelajari. Mengapa demikian? Pertama, penyimpangan itu dipelajari bukan untuk ditiru agar kita menjadi penyimpang. Akan tetapi, kita ingin mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan bagaimana melakukan pencegahan. Kedua, agar masyarakat tidak mengabaikan atau menaati tata tertib dan aturan yang telah diciptakan oleh masyarakat. Karena jika tata tertib dan aturan diabaikan, maka akan terjadi kekacauan sosial. Ketiga, karena mengancam ketentraman masyarakat. Perilaku menyimpang dapat digolongkan ke dalam beberapa kelompok, antara lain tindakan yang monofrom, yakni perilaku yang tidak sesuai dengan nilai atau norma. Kedua, tindakan antisosial. Yang ketiga, tindakan kriminal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan teman saya yang D, yaitu
Perspektif tentang perilaku menyimpang. Ada beberapa perspektif, yaitu: 1. Perspektif individualistik. Perspektif ini mencari penjelasan munculnya perilaku menyimpang yang secara unik mempengaruhi individu. Para sosiobiologis menjelaskan penyimpangan dengan mencari jawabannya di dalam diri manusia. Asumsi mereka adalah bahwa setiap orang memiliki predisposisi genetik untuk menjadi menyimpang. Warisan genetis biologis antar pengalaman awal dari kehidupan seseorang dalam keluarga atau masyarakat. Perspektif ini didasarkan pada proses-proses yang sifatnya individual dan mengabaikan proses sosialisasi atau belajar tentang norma yang menyimpang. Yang kedua, perspektif sosiologis. Perspektif ini berupaya menggali kondisi-kondisi sosial di luar individu yang menyebabkan terjadinya penyimpangan. Untuk menjelaskan mengapa orang melakukan kegiatan kejahatan, para sosiolog mempelajari faktor luar seperti sosialisasi, keanggotaan dalam struktur, dan kelas sosial. Yang sistem pengendalian sosial kontrol. Pengendalian sosial yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat. Kondisi yaitu terjadi jika ada keserasian antara perubahan dan stabilitas yang ada dalam masyarakat. Cara-cara yang dilakukan antara lain melalui persuasi dan koersi. Pengendalian sosial bertujuan agar nilai-nilai dan norma-norma sosial dijalankan oleh seluruh masyarakat dapat terpelihara. Dalam masyarakat terdapat beberapa cara pengendalian sosial untuk mencegah dan mengatasi perilaku menyimpang, yaitu gosip atau desas-desus, teguran, hukuman, pendidikan, dan agama. Masalah-masalah yang muncul dalam kontrol sosial atau pengendalian diri adalah conformity dan deviation. Conformity merupakan penyesuaian diri pada norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Deviation, penyimpangan terhadap norma-norma dan nilai-nilai tersebut. F. Sifat kontrol sosial. Sifat diantaranya preventif atau positif, merupakan usaha pencegahan kepastian dengan keadilan dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau ancaman sanksi. Yang kedua, represif atau negatif, bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan agar berjalan seperti semula. Dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau mengancam sanksi. G. Peranan lembaga formal dan informasi dalam pengendalian sosial dalam rangka memelihara dan mempertahankan sistem sosial. Terdapat lembaga-lembaga pengendalian sosial yang dikenal umum seperti: 1. Polisi sebagai aparat negara bertugas memelihara keamanan dan ketertiban serta mencegah dan mengatasi perilaku menyimpang anggota masyarakat. 2. Pengadilan merupakan alat pengendalian sosial agar seseorang berhati-hati dalam bertingkah laku sehingga tidak terjadi penyimpangan yang menyeretnya ke pengadilan. 3. Adat merupakan lembaga atau peranata sosial yang terdapat dalam masyarakat tradisional. Adat yang sudah melembaga dan turun-temurun disebut tradisi. Terima kasih dari kelompok kami. Sekian, apabila ada salah pahaman
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.